Welcome. Suasana pagi yang menyejukkan menyelimuti setiap tempat. Burung-burung berkicau bersahutan menyambut pagi. Semua orang pun melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Di saat itu, Roni bersiap berangkat ke sekolah. Ia adalah murid SMA kelas 3 di kotanya. Ia adalah seorang murid yang cerdas dan pintar di sekolahnya. Berkali-kali dia meraih juara 1 di sekolahnya. Karena prestasinya, ia terpilih menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Bel tanda masuk berbunyi. Roni berjalan pelan-pelan menuju ke kelasnya. "Bentar, Ron," panggil Riko, teman Roni, sekaligus menjabat sebagai anggota OSIS. "Ada apa kok?" tanya Roni. "Kamu dipanggil Bapak Kepala Sekolah tuh," jawab Riko. "Oh, baiklah," jawab Roni sambil berlalu. Ia segera menuju ke kantor kepala sekolah. "Permisi Pak, Bapak mencari saya?" tanya Roni kepada kepala sekolah yang sedang membaca koran. "Oh iya Ron, silakan duduk," jawab kepala sekolah. Roni pun duduk berhadapan dengan Bapak Kepala Sekolah. "Begini Ron, kamu kan tahu kita sudah 2 hari melaksanakan kegiatan MOS bagi siswa-siswa baru di sekolah ini. Jadi pada hari ketiga, tepatnya besok, akan diadakan acara berkemah selama 2 malam. Bapak ingin kamu sebagai ketua OSIS memimpin mereka dalam acara ini," kata Bapak Kepala Sekolah. "Saya sendiri yang memimpin Pak?" tanya Roni. "Tidak, anggota OSIS yang lain juga akan membantumu memimpin siswa-siswa baru itu," jawab Bapak Kepala Sekolah. "Baiklah kalau begitu. Oh ya Pak, di manakah lokasi perkemahannya?" tanya Roni lagi. "Karena kita sudah sering berkemah di lingkungan sekolah, tahun ini tempatnya perkemahan Bapak tempatkan agak di pedalaman desa. Besok akan Bapak sewa sebuah bus yang akan mengantarkan kalian," jawab Pak Kepala Sekolah. "Kalau begitu saya permisi ya Pak,"
jawab Roni sambil keluar dari ruangan kantor kepala sekolah. Roni pun kembali ke kelasnya dan duduk di samping Riko. "Ada apa, Ron?" tanya Riko. "Aku dapat THR dari Pak Kepala Sekolah," jawab Roni sambil tertawa. "Ah, serius, Ron?" kata Riko sambil meninju lengan Roni. "Ya iya, aku, kamu, dan anggota OSIS lain diperintahkan menjadi pemimpin siswa-siswa baru untuk acara perkemahan selama 2 hari 2 malam besok," jawab Roni sambil memegang lengannya yang ditinju Riko. "Oh, oke deh," sahut Riko. Lalu Roni dan Riko pun mengikuti pelajaran hingga pulang. Roni pulang mengendarai motornya. Sesampai di rumah, ia meminta izin kepada orang tuanya agar diizinkan memimpin acara perkemahan. Setelah diberi izin, Roni pun mempersiapkan segala perlengkapan untuk perkemahan besok. Tidak lupa pula ia tidur lebih awal agar tenaganya cukup untuk perjalanan besok. Malam telah pergi, matahari pun muncul menggantikan tugas bulan. Kicauan burung-burung kembali bersautan menyambut datangnya pagi. Roni menguap sambil meregangkan kaki dan tangannya. Ia pun bangun dengan segera dan mempersiapkan diri, lalu berangkat ke sekolah. Di sekolah, siswa-siswa baru telah banyak yang berdatangan. "Hei, bus belum datang?" tanya Roni pada Riko yang lagi berdiri sambil menyandang ransel. "Mata kamu bisa melihat dengan jelas kan?" tanya Riko. "Bisa, emang kenapa?" tanya Roni lagi. "Kalau kamu bisa lihat, kan sudah tahu busnya belum datang," jawab Riko enteng. Sialan kamu," sahut Roni. Baru saja mereka selesai bicara, bus tersebut pun datang dan berhenti setelah mendekati pintu gerbang sekolah. Roni, Riko, dan anggota OSIS lainnya pun mengabsen siswa-siswa tersebut yang berjumlah sekitar 100-an orang. Selesai mengabsen, mereka pun segera menaiki bus. Roni dan Riko duduk berdua. Karena jumlahnya siswa terlalu banyak, mereka pun bergantian. Ada yang duduk, ada juga yang berdiri. Selama perjalanan, mereka lebih banyak diam. Satu persatu jalan mereka lewati. Pemandangan gedung dan bangunan telah hilang dari pandangan. Sawah, ladang, pematang-pematang, hamparan penduduk desa mulai terlihat sejauh mata mereka memandang. Selama 3 jam mereka di dalam bus, hingga pada suatu tempat yang sudah jauh dari keramaian penduduk desa, mereka semua pun turun. Karena kondisi jalan yang sempit, sehingga tidak memungkinkan bis bisa melewatinya. Setelah Roni menanyakan tempat lokasi perkemahan kepada supir bis,
Ia pun kembali bergabung dengan siswa-siswa yang telah turun terlebih dahulu. "Lokasi perkemahannya di mana?" tanya Riko. "Di bawah gunung itu," jawab Roni sambil menunjuk sebuah gunung yang tampak jauh dari pandangan mata. "Wih, jauh banget. Berarti dengan berjalan kaki sampai di sana sudah malam dong?" tanya Riko kembali. "Iya," jawab Roni sambil menghela nafas. "Adik-adik, lokasi perkemahan kita ada di bawah gunung itu. Karena tidak ada pilihan lain, kita terpaksa berjalan kaki hingga sampai di sana. Apa kalian sanggup?" tanya Roni pada siswa-siswa baru. "Sanggup, Kak," jawab mereka. Selama perjalanan, Roni dan Riko memimpin di depan, sementara anggota OSIS menyebar. Ada yang di samping siswa, ada juga yang di belakang. Perjalanan cukup memakan waktu karena jarak tempuh yang sangat jauh. Sesekali mereka berhenti untuk beristirahat sejenak, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Hingga menjelang maghrib, barulah mereka semua sampai di lokasi perkemahan. Kondisi lokasi perkemahan sangat bagus. Rumput-rumput segar tumbuh beraturan di segala tempat. Terdapat beberapa pohon tua di sekitar lokasi tersebut. Roni pun memerintahkan mereka membangun tenda. Di saat membantu siswa membangun tenda, Roni melihat sesosok wanita berambut panjang mengintip di balik pohon besar yang tidak jauh dari tempatnya. Karena ia mengira sosok itu adalah salah satu siswa, ia mendekati pohon tersebut. Sosok itu segera bersembunyi di balik pohon. Roni berhenti tepat di depan pohon, sedangkan sosok tersebut di belakang pohon. "Ada apa sendirian di situ, Dek? Kenapa tidak bersama teman-teman membangun tenda?" tanya Roni. "Lagi capek, Kak. Ingin sendiri aja," jawab sosok misterius itu. Karena penasaran, Roni berjalan ke belakang pohon itu. Dan alangkah terkejutnya, sosok itu hilang tanpa bekas. Ditelusurinya segala tempat, namun sosok wanita itu tetap tidak ada. "Hei, kau cari apa, Ron?" tanya Riko yang melihat Roni sedang mencari sesuatu. "Oh enggak, cuma jalan-jalan aja," jawab Roni menutup keadaan. "Mari ke sini, nanti kita akan adakan acara jurit malam," kata Riko. Apa kita batalkan aja acara itu? Aku takut terjadi apa-apa," sahut Roni karena ia terbayang sosok wanita misterius tadi yang ternyata bukan makhluk biasa. "Tidaklah, tidak bakalan terjadi apa-apa. Kamu tenang aja," kata Riko lagi. "Baiklah kalau begitu," kata Roni dengan perasaan kacau balau. Waktu menunjukkan jam 8 malam.
Acara jurit malam pun dimulai. Pada acara ini, siswa-siswa diperintahkan untuk menghadapi tantangan uji mental, yaitu melewati hutan rimba sejauh 100 meter dan mencapai sebuah pos yang dijaga oleh Roni dan Rico, lalu kembali pulang ke tempat awal. Sementara itu, di sepanjang jalan hutan, Roni dan anggota OSIS yang lain telah mempersiapkan beberapa sosok setan tiruan seperti pocong dan kuntilanak yang diletakkan di beberapa tempat. 20 siswa yang terdiri dari 10 laki-laki dan 10 perempuan dipanggil untuk menguji nyali mereka. Mereka berjalan melewati hutan itu ditemani sebuah obor. Ketika sampai di sebuah tempat, mereka melihat sesosok pocong berdiri tegak di samping sebuah pohon besar. Murid-murid perempuan berteriak ketakutan. Dengan cepat, mereka melewati tempat pocong tiruan itu. Mereka berjalan dalam ketakutan hingga sampai di suatu tempat. Mereka kembali dikagetkan oleh sesosok kuntilanak tiruan yang tergantung di pohon dengan tali yang melilit di lehernya. Kembali murid perempuan pun berteriak histeris. Kemudian salah satu siswa laki-laki segera menenangkan mereka. "Tenang semua, itu palsu. Itu hanya buatan kakak kelas kita," seru siswa itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali. Satu persatu makhluk palsu dilewati, hingga tiba di suatu tempat yang ditumbuhi sebuah pohon yang cukup besar. Mereka melihat sesosok makhluk wanita berambut panjang sampai di pinggul dan berpakaian serba putih keluar menghadang mereka. Makhluk tersebut berdiri membelakangi siswa-siswi. Mereka terkejut hingga ada beberapa siswa yang menangis. "Tenang teman, ini pasti ulah kakak kelas kita. Ini palsu," seru salah satu siswa. Setelah siswa-siswi agak tenang, siswa laki-laki segera berkata ditujukan pada makhluk itu, "Kak, kami sudah capek, jangan kerjain lagi dong," kata siswa laki-laki itu. Makhluk itu diam. Krek, krek, krek. Terdengar suara bunyian dari leher makhluk tersebut, dan tiba-tiba kepala makhluk itu berputar menghadap ke siswa-siswi, sedangkan kondisi tetap membelakangi mereka. Dengan posisi seperti itu, terlihatlah wajah makhluk itu. Muka makhluk itu sangat pucat. Mata tidak memiliki bola mata dan memiliki 2 taring yang kelihatan sangat tajam. Mereka terpana melihatnya. Dan karena sudah menyadari bahwa itu bukanlah manusia, mereka pun lari kalang kabut ke arah jalan sebelumnya.
Namun, ketika hendak lari kembali ke arah sebelumnya, makhluk itu hilang dan muncul di jalan yang akan dilalui mereka tersebut. Tak ayal, mereka kembali berbalik dan berlari sekencang-kencangnya, tanpa peduli ada akar pohon yang melintang di jalan maupun tanah becek. Mereka terus berlari. "Ayo teman, cepat, lari! Pos yang dijaga kakak kita sudah terlihat dari jauh dari sini," teriak seorang siswa ketika melihat pos yang dijaga Roni dan Rico dari kejauhan. Mereka mempercepat larinya di tengah pekatnya malam. Tiba-tiba dari dalam tanah keluar sebuah tangan besar, berbau busuk dan dipenuhi darah. Tangan misterius tersebut menangkap kaki salah satu siswi. "Teman-teman, tolong, ada tangan yang menangkapku," seru siswi tersebut. Mereka lalu berhenti dan melihat ke arah teman mereka. Tiba-tiba tangan misterius itu langsung menarik kaki siswi tersebut sehingga membuat dia terjatuh. Lalu secepat mungkin tangan itu menarik dia yang hendak dimasukkan ke dalam tanah. Beberapa siswa laki-laki segera menarik siswi itu, dan seseorang siswa laki-laki dengan segera mencari sebatang kayu dan memukul kayu tersebut ke tangan misterius itu. Puk! Dengan tepat, batang kayu itu mendarat di lengan tangan itu. Lalu tangan tersebut melepaskan genggamannya, lalu amblas masuk ke dalam tanah. Dengan segera beberapa siswa laki-laki menarik siswi itu. "Kamu gak apa-apa?" tanya semua teman-temannya. Tidak, jawabnya sambil menangis trauma. "Ayo kita bergegas ke pos, jika tidak nanti makhluk itu menampakkan diri lagi," sahut siswa laki-laki. Dalam ketakutan mereka berjalan ke pos. Di dalam pos, Roni dan Rico duduk sambil menikmati secangkir kopi. Roni melirik jam. Waktu menunjukkan jam 9 malam. "Kok belum ada satu siswa pun yang sampai ke sini?" tanya Roni. "Nanti juga sampai," jawab Rico sambil menyeruput kopinya. Baru saja Rico meletakkan cangkir kopinya, terlihatlah sekelompok siswa-siswi itu sedang berlarian ke arahnya. "Nah, betul kan dugaanku? Tuh mereka sudah datang," seru Rico. "Iya, kita tunggu aja di sini," sahut Roni. Rico menganggukkan kepalanya. Setelah sampai di pos, dengan keras siswa-siswa laki-laki mengatakan kepada Roni dan Rico, "Kak, tolong kak, ada setan kak," seru siswa laki-laki. Roni terdiam. Ia tahu sesuatu telah terjadi. "Haha, kalian pengecut semua. Itu kan hanya setan tiruan buatan kami," seru Rico sambil terbahak-bahak. "Bukan kak, ini asli. Setan itu menyeramkan kak," sahut mereka meyakinkan.
"Tenang, kalian istirahat dulu di pos ini," kata Roni. "Baik, terima kasih Kak," jawab semua siswa. Mereka pun duduk di bangku dan meminum air putih yang telah disediakan. Akhirnya setelah berpikir panjang, Roni dan Riko memutuskan untuk membatalkan acara ini. Roni pun memerintahkan siswa-siswi untuk kembali ke tempat perkemahan. Mereka pun kembali melewati jalan yang gelap dan ditumbuhi pohon-pohon besar. Saat berjalan, Roni melihat seseorang perempuan duduk di atas sebuah pohon sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Rambut perempuan itu sangat panjang dan menutupi mukanya dari kepala hingga ujung kaki. Roni bergidik saat itu. Namun ia menyembunyikan ketakutannya. Tidak lama kemudian, makhluk itu pun tertawa dengan suara khas. Seketika, Roni, Riko, dan siswa-siswi tersebut melihat ke atas pohon di mana sosok itu berada. Setelah melihat keberadaan sosok itu, para siswa-siswi ketakutan. Sosok itu terus tertawa cekikikan. Roni berlangkah lebih mendekat ke arah pohon yang menjadi tempat tengger sosok makhluk itu. Kemudian, dengan memberanikan diri, Roni berseru kepada makhluk itu, "Hei, kenapa kau menakuti kami? Pergilah, kami tidak bermaksud mengganggumu," seru Roni. Makhluk itu pun menghentikan tawanya. Tiba-tiba angin kencang bertiup sepoi-sepoi, membuat dedaunan pohon bergoyang ke sana dan kemari. Tiupan angin tersebut membuat rambut makhluk tersebut berkibar-kibar, dan terlihatlah wajah makhluk itu yang ternyata rata tanpa lekukan, dan wajah tersebut memancarkan cahaya terang bagaikan rembulan. Mereka semua ketakutan, termasuk Roni dan Riko. Roni pun berteriak kepada siswa-siswi untuk segera menuju tempat perkemahan mereka. Roni, Riko, dan semua siswa-siswi terus berlari diiringi tawa cekikikan makhluk itu. Akhirnya setelah lama berlari, Roni melihat cahaya kemerahan di kegelapan malam. Ia merasa ada yang ganjil dengan cahaya itu, karena cahaya itu berada sangat tinggi dan terus bergerak ke arahnya. "Berhenti semua, lihat, di sana ada sebuah cahaya yang aneh yang bergerak ke arah kita," seru Roni sambil menunjuk ke arah cahaya itu. Mereka semua berhenti dan memperhatikan cahaya itu dengan seksama. Cahaya itu terus mendekat. Jantung mereka semua berdegup kencang saat melihatnya. Setelah cahaya itu berada pada jarak yang sangat dekat, sekitar 3 meter,
Mereka pun tertegun. Badan dan kaki mereka semua lemas. Ternyata cahaya kemerahan tersebut adalah mata dari makhluk raksasa dengan badan dipenuhi bulu. Makhluk itu hanya memiliki satu bola mata yang memancarkan cahaya. Kuku tangannya sangat panjang dan berwarna hitam pekat. Makhluk itu memiliki 2 taring yang sangat panjang. Dan wajah makhluk itu hancur lebur, dipenuhi darah. Makhluk itu pun tertawa terbahak-bahak dengan suara yang menggema. Suara makhluk tersebut menyadarkan mereka semua. Para siswi menangis sejadi-jadinya. Kalian semua cepat pergi. Aku dan Rico akan memperlambat makhluk ini, seru Roni. Para siswa-siswi pun dengan berhati-hati dan takut berjalan melewati arah samping makhluk tersebut. Makhluk itu pun membelalakan matanya dan merentangkan tangannya hendak menangkap para siswa-siswi. Mereka pun ketakutan dan dengan segera mereka semua berlari melewati makhluk menyeramkan itu. Makhluk itu menggaum keras dan hendak mengejar mereka. Namun dengan segera Roni dan Rico membentak makhluk itu. "Hei, makhluk jelek, jangan kau kejar mereka," seru Roni dan Rico. Makhluk itu pun berbalik ke arah mereka dan menatap Roni dan Rico dengan tatapan sangat marah. "Ron, bagaimana nih? Nampaknya ia mulai marah. Nanti kalau kita dimakan bagaimana?" tanya Rico panik. "Kita cari kesempatan untuk kabur," jawab Roni terputus karena makhluk itu melempari mereka dengan batu besar. Dengan sigap mereka berdua menunduk sehingga batu tersebut menghantam pohon-pohon di belakang mereka. Makhluk itu pun menjulurkan tangan dan kuku panjangnya untuk menangkap Roni dan Rico. "Awas kok!" seru Roni sambil mendorong Rico ke samping dan ia pun ikut menggulingkan badan ke arah samping. Serangan makhluk tersebut gagal. Namun ia kembali menggerakkan tangannya mengincar kaki Rico. Rico melompat. Namun malangnya pergelangan kakinya tertusuk oleh kuku makhluk itu. Rico pun terjatuh terpelungkup dan dengan segera Roni datang memapahnya. "Kau tidak apa-apa kok?" tanya Roni panik. "Kakiku Ron, sakit sekali," jawab Rico sambil menahan rasa sakitnya. Sementara itu kakinya terus mengeluarkan darah. Sambil tertawa, makhluk itu kembali menjulurkan tangannya untuk menangkap Roni dan Rico. Di saat itu, Roni teringat sebuah benda penyelamat yang senantiasa dia bawa dan dia simpan di dompet. Dengan segera, ia mengambil benda penyelamat yang berada di dompetnya.
lalu dengan sekuat tenaga melemparkannya ke makhluk itu. Ketika jimat itu mengenai tubuhnya, makhluk itu pun menggaum dengan keras dengan suara yang menggema. Perlahan-lahan makhluk itu pun menghilang disertai kepulan asap. Roni segera memapah Riko menuju perkemahan. "Ada apa, Ron?" tanya seorang anggota ketika Roni dan Riko tiba di perkemahan. "Cepat, Riko terluka. Cepat bawa dia masuk dan obati di perkemahan." Jawab Roni panik. Mereka segera membawa Riko ke dalam perkemahan. Roni melirik jam yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Roni pun berinisiatif untuk membatalkan perkemahan ini. Ia pun mengumumkan kepada seluruh anggota perkemahan untuk membatalkan kegiatan ini. Semua anggota pun setuju karena takut hal yang dialami Riko terulang lagi. Semua alat-alat perkemahan mulai dikemas dan Riko pun diangkat dengan menggunakan tandu. Langit masih gelap ketika mereka berangkat. Riko ditandu oleh beberapa siswa laki-laki yang dikelilingi oleh siswa perempuan. Sedangkan depan dan belakang dikelilingi oleh siswa laki-laki. Sepanjang perjalanan, mereka lebih banyak diam membisu. Suasana alam cukup sunyi mencekam. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh sebuah suara makhluk tertawa terbahak-bahak yang menggema di seluruh arah. Mereka semua panik. Roni was-was menanti peristiwa ini. Tiba-tiba dari arah belakang melayang sosok makhluk berpakaian serba putih, rambut panjang serta muka yang hangus dan berdarah. Makhluk itu melayang melewati mereka dan hinggap pada sebuah pohon di depan para anggota. Semua siswa tidak bisa berkata apa-apa. Kebanyakan mereka menangis. Roni geram. Kemudian Roni maju beberapa langkah. Ia pun berseru, "Kami tidak bermaksud mengganggu kalian. Jika kalian terganggu, maafkan kami," serut Roni. Makhluk tersebut tertawa cekikikan. Kemudian perlahan memudar dan menyisakan kepulan asap. Suara tertawa terbahak-bahak itu pun telah hilang. Roni melirik jam yang telah menunjukkan jam 5.30 pagi. Roni memerintahkan rombongannya agar segera bergegas. Akhirnya mereka tiba di suatu desa pada jam 6 pagi. Ketakutan para siswa mulai mereda. Roni segera menelpon supir bus agar menjemput mereka. Sementara itu, mereka beristirahat sambil sarapan di warung desa. Menurut penjaga warung, gunung tersebut memang angker dan tidak ada seorang warga pun yang berani pergi ke sana. Roni dan rombongannya hanya terdiam mendengar apa yang dijelaskan penjaga warung. Akhirnya pada jam 9 pagi, bus pun datang. Roni dan beberapa siswa memapah Riko masuk ke dalam bus. Kemudian diikuti oleh mereka semua. Setelah duduk di dalam bus, perasaan Roni pun tenang.
Mereka pun berangkat kembali menuju tempat masing-masing. Keesokan harinya, Roni pun menulis laporan mengenai perkemahan yang akan diberikan kepada kepala sekolah. Setelah kepala sekolah menerima laporan itu, beliau pun memaklumi peristiwa yang terjadi dan bersyukur karena Roni dan rombongannya selamat dari bencana. Sepulang sekolah, Roni, anggota OSIS, dan siswa-siswa baru pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Riko yang diantarkan ke rumah sakit. Riko yang sudah memulih gembira melihat Roni dan teman-temannya datang menjenguknya. "Bagaimana keadaanmu kok?" tanya Roni. "Ya, seperti yang kamu lihat. Bukannya aku baik-baik saja," jawab Riko. "Baguslah kalau gitu," seru Roni. Oh ya Ron, bagaimana kalau kita pergi ke tempat perkemahan itu lagi? Aku mau berduel sama raksasa kampret itu," geram Riko. "Hah? Apa kakimu dua-duanya mau terluka? Kamu pikir kakimu 10 pasang?" tanya Roni sambil tertawa terbahak-bahak. Melihat Roni tertawa, Riko dan anggota lainnya pun ikut tertawa terbahak-bahak. Mereka bersyukur karena mereka semua selamat dari peristiwa itu. Demikian dan terima kasih.